Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, berjumpa lagi dalam video pembelajaran geografi. Pada video kali ini, kita akan belajar materi tentang dampak interaksi antara desa dan kota. Materi ini merupakan bagian dari kompetensi dasar 3.2, yakni menganalisis struktur keuangan desa dan kota, interaksi desa dan kota, serta kaitannya dengan usaha pemerataan pembangunan. Yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama ada interaksi desa dengan desa, kemudian interaksi kota dengan kota, lalu interaksi desa dengan kota, kemudian dampak interaksi desa dengan kota, dan dampak dari perkembangan kota. Sebelum kita masuk ke poin-poin ini, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa interaksi terjadi karena adanya usaha seseorang atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak dapat diusahakan sendiri atau didapatkan dari tempat tinggalnya sendiri, sehingga memerlukan bantuan dari orang lain yang berada di tempat lain. Contohnya, seorang petani di daerah pedesaan menghasilkan beras. Namun, untuk mendapatkan alat pertanian yang dibutuhkannya, ia harus menjual berasnya ke daerah lain dan membeli alat pertanian yang diproduksi oleh industri di daerah perkotaan. Dalam segala aspek kehidupan, penduduk dari suatu tempat harus berinteraksi dengan penduduk di daerah lainnya. Interaksi tersebut menyebabkan terjadinya hubungan ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selanjutnya kita ke interaksi desa dengan desa. Apabila desa-desa yang saling berinteraksi memiliki potensi fisik seperti tanah, air, iklim, topografi, pertanian, dan peternakan yang baik, dan didukung oleh potensi non-fisik seperti sikap masyarakat dan pamong desa, maka desa akan cepat mengalami perkembangan sesuai tujuan yang telah dibuat. Misalkan, interaksi yang terjadi antara desa swadaya, swakarya, dan swasembada akan mengembangkan atau memajukan masing-masing desa. Berikutnya, interaksi kota dengan kota. Kota merupakan pusat pertumbuhan, sehingga interaksi antara kota akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan kota lainnya. Contohnya, kota-kota saling mendukung, saling berhubungan, dan saling bekerja sama demi kemajuan bersama. Sebagai contoh, misalkan interaksi yang terjadi antara kota-kota yang ada di wilayah Jabodetabek. Berikutnya, interaksi desa dengan kota. Interaksi antara desa dan kota dapat menimbulkan dampak bagi kedua wilayah tersebut, baik dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positif, yang pertama bagi desa adalah angka buta huruf penduduk desa semakin berkurang dengan banyaknya dibangun sekolah. Kemudian perluasan jalur jalan desa ke kota, dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor sehingga hasil panen dari desa mudah untuk diangkut ke kota. Lalu yang ketiga, produktivitas desa makin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna yang berasal dari wilayah perkotaan. Kemudian beberapa dampak positif interaksi antara desa dengan kota bagi wilayah kota. Yang pertama yaitu tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan. Yang kedua, jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyaknya penduduk dari desa. Dan yang ketiga, produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa. Nah, itu beberapa dampak positif dari adanya interaksi antara desa dengan kota. Berikutnya, dampak negatif bagi desa. Yang pertama, modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan penduduk desa. Kemudian yang kedua, perubahan tata guna lahan di pedesaan akibat perluasan wilayah kota dan banyak orang kota membeli lahan di wilayah perbatasan desa dan kota. Yang ketiga, pengurangan tenaga produktif bidang pertanian di desa karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di wilayah perkotaan. Lalu yang keempat, tata cara dan kebiasaan yang menjadi budaya kota masuk ke pelosok desa dan cenderung mengubah budaya yang ada di desa. Dan yang kelima, ketersediaan bahan pangan yang berkurang, peningkatan pengangguran, dan pencemaran lingkungan desa. Nah, itu beberapa dampak negatif bagi desa. Nah, apa dampak negatif bagi kota? Di antaranya yang pertama, semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin, terutama penduduk yang berasal dari luar kota atau merupakan penduduk pendatang.
Yang kedua, penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya. Ketiga, nilai lahan di perkotaan yang mahal memaksa warga menggunakan lahan atau tempat yang tidak layak untuk pemukiman. Hal ini menimbulkan munculnya banyak slum area. Terjadi degradasi kualitas lingkungan fisik seperti pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran suara. Dan yang kelima, terjadi degradasi kualitas lingkungan sosial seperti stres karena kemacetan dan semakin berkembangnya sikap materialistis dan individualistis. Nah, itu dampak positif dan dampak negatif dari adanya interaksi desa dengan kota, baik bagi desa itu sendiri maupun bagi kotanya. Nah, berikutnya dampak perkembangan dari sebuah kota. Kota adalah suatu pemukiman yang bangunan rumahnya serba rapat dan penduduknya bermata pencaharian kebanyakan non-agraris. Kota memiliki ciri prasarana meliputi bangunan pemerintahan, rumah sakit, sekolah, pasar, jalan beraspal, alun-alun, taman, dan pusat perbelanjaan. Suatu kota umumnya memiliki rumah-rumah yang mengelompok atau pemukiman terpusat. Struktur bangunan kota semakin ke tengah, semakin tinggi karena jumlah penduduk semakin banyak. Ekonomi kota berupa industri dan jasa yang tidak memerlukan tanah yang luas, sehingga bentuk kota kompak, bangunan berdekatan, dan kepadatan penduduk tinggi. Perkembangan kota-kota di Indonesia pada saat ini telah memberikan banyak perubahan pada ruang-ruang perkotaan. Ruang-ruang perkotaan dituntut untuk bisa mewadahi berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Pembangunan di kota-kota besar di Indonesia dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Banyak faktor atau unsur yang ada membentuk dan berpengaruh terhadap keberadaan dan perkembangan suatu kota, sehingga dapat dikatakan bahwa kota merupakan suatu sistem. Umumnya, kota selalu dipandang sebagai pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan pendidikan, pusat kegiatan pemerintahan, dan sebagainya. Nah, dampak positif dari perkembangan kota bagi kota itu sendiri diantaranya adalah fasilitas umum semakin beragam dan semakin baik, tingkat pendidikan merata, komunikasi dan informasi lebih cepat dan mudah, pembagian kerja berdasarkan kemampuan, kegiatan ekonomi semakin beragam jenisnya, dan membantu kota di sekitarnya untuk ikut berkembang. Nah, adapun dampak negatifnya bagi kota itu sendiri adalah jumlah penduduk semakin meningkat, kemudian peningkatan arus urbanisasi, alih fungsi lahan, semakin sempitnya lahan terbuka hijau, pemukiman kumuh yang meningkat karena banyaknya urbanisasi dan memudarnya budaya dan munculnya sikap individualis. Nah, adapun dampak perkembangan kota terhadap desa. Dampak positif bagi desa yang pertama, komunikasi dan informasi menjadi semakin baik. Lalu tingkat upah di pedesaan meningkat, tingkat pengangguran di daerah pedesaan berkurang, dan tingkat kepadatan penduduk di desa berkurang. Adapun dampak negatif bagi desa, yang pertama, daerah pedesaan kehilangan tenaga kerja potensial, terdidik dan terampil, serta produktif. Kemudian penduduk produktif banyak yang melakukan urbanisasi, lalu jumlah petani menurun, dan lahan pertanian semakin berkurang. Nah, itu merupakan dampak perkembangan kota dan bagi desa. Oke, cukup sekian dulu untuk video pembelajaran kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.